Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan manajemen piutang, tugas manajemen keuangan. Pengertian piutang menurut Subramaniam dan John C. Will tahun 2010, pengertian piutang adalah nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Ciri-ciri piutang berikut ini merupakan beberapa ciri-cirinya. Mempunyai nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo atau penjumlahan dari nilai transaksi utama yang ditambah dengan bunga yang ditanggung klien untuk dibayarkan kepada perusahaan sesuai tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Mempunyai tanggal jatuh tempo adalah saat suatu utang telah jatuh tempo dan seluruh pokok dana atau bunga harus dilunasi kepada kreditur. Biasanya pihak penjual akan menggunakan pengukuran lamanya piutang dengan ukuran hari atau bulan. Adanya piutang karena kalian memilih jalan pembelian suatu barang dengan cara kredit, oleh karena itu ada bunga yang timbul. Bunga tersebut adalah bentuk dari konsekuensi pembeli yang sudah meminta waktu pembayaran tertentu sebagai keuntungan pihak penjual yang sudah sabar menunggu pelunasan dari pembeli. Besar bunga disesuaikan dengan kebijakan pihak penjual. Tujuan piutang membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan atas produk perusahaan, memberikan dampak positif atas peningkatan keuntungan perusahaan, menurunkan risiko keterlambatan pembayaran piutang, terciptanya hubungan yang jauh lebih erat antara perusahaan dengan semua pembeli karena kemudahan yang ditawarkan perusahaan atas barang yang diproduksinya. Jenis-jenis piutang. Piutang usaha. Jenis yang pertama ini umurnya antara 30 hingga 60 hari saja. Ini merupakan jenis piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Wesel tagih merupakan surat formal yang dibuat sebagai bentuk pengukuran utang. Waktunya antara 60 hingga maksimal 90 hari. Namun bisa lebih lama dari itu tergantung kesepakatan. Namun tentunya klien harus membayar bunga juga sesuai ketentuan. Piutang lain ada yang disebut dengan piutang bunga, piutang gaji, restitusi pajak, bisa juga uang muka karyawan. Jenis ini tidak berasal dari kegiatan operasional perusahaan, biasanya dilaporkan pada neraca sendiri atau terpisah. Sebab-sebab piutang tak tertagih bad debt. Perusahaan ingin mengejar target penjualan sehingga angka penjualan dinaikkan. Perusahaan dalam membesarkan penjualan dengan menaikkan penjualan produk boleh dibeli secara non-tunai. Penjualan produk yang bersifat non-tunai dilakukan secara tidak hati-hati. Perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam bentuk kredit kepada suatu perbankan. Cara memperkecil risiko piutang tak tertagih. Menghindari keputusan penjualan produk pada saat pasar dalam kondisi menuju krisis moneter. Membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Menghindari produk dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Melakukan dan menerapkan tindakan prinsip kehati-hatian prudential principle pada saat tingkat persaingan bisnis makin tinggi dan inovasi produk perusahaan berlangsung secara lambat. Pengertian cash conversion cycle menurut Lukas Atmaja tahun 2001, cash conversion cycle adalah waktu rata-rata antar penjualan kas untuk sumber daya produktif dengan penerimaan kas dari penjualan produk. Rumus menghitung cash conversion cycle. Cash conversion cycle, siklus konversi kas, sama dengan inventory conversion period, periode konversi persediaan, tambah receivable collection period, tambah payable deferral period, periode penundaan piutang. Unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit ada 5, yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Kepercayaan. Dalam perjanjian kredit harus ada kepercayaan antara kedua belah pihak. Kepercayaan ini terutama adalah pemberi pinjaman kepada peminjam. Untuk itu, pemberi pinjaman harus menyelidiki terlebih dahulu siapa calon debiturnya agar ada kepastian untuk mengembalikannya. Kesepakatan. Dalam kredit pasti ada kesepakatan antara lain bahwa pihak satu akan menyerahkan uang atau barang dan pihak kedua akan mengembalikan uang atau barang tersebut di kemudian hari. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan hak dan kewajiban yang disaksikan oleh notaris.
Jangka waktu, setiap kredit pasti ada jangka waktu, bisa dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Jangka waktu ini juga sudah disepakati bersama. Risiko, kedua pihak memiliki risiko ketika bertransaksi kredit. Pihak kreditur memiliki risiko jika terjadi kredit macet, sedangkan debitur memiliki risiko membayar biaya tambahan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Balas jasa, tentu suatu institusi tidak memberi kredit secara cuma-cuma. Ada balas jasa yang sudah disepakati, entah itu disebut bunga, komisi, biaya administrasi, maupun bagi hasil. Jenis kredit dan jangka waktu. Kredit konsumtif kredit adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Contohnya, membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabotan rumah, renovasi rumah, dan lain-lain. Kredit produktif kredit adalah kredit yang diajukan oleh mereka yang bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya. Contohnya, menghasilkan produk baru atau tambahan, membuka kantor cabang baru, dan lain-lain. Kredit perdagangan, trade credit, adalah kredit yang umumnya dananya dipergunakan untuk keperluan perdagangan, trade. Contohnya, menghasilkan barang untuk dipakai oleh orang banyak baik daerah, negara, maupun kawasan. Kredit menurut jangka waktu, kredit jangka pendek, short term credit. Kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya, 1 tahun atau maksimum 1 tahun. Contohnya, petani yang bercocok tanaman yang usia pertanamannya adalah dalam kurun waktu hanya 1 tahun. Kredit jangka menengah, medium term loan, kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Contohnya, pembelian bahan baku, membayar upah buruh, pembelian suku cadang, dan lain-lain. Kredit jangka panjang, long term loan, kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 tahun. Contohnya, keperluan investasi, penambahan produk, membuka kantor cabang baru. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip pemberian kredit dengan 5C dapat dijelaskan sebagai berikut. Karakter, yaitu data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, hobinya, cara hidupnya, keadaan dan latar belakang keluarganya. Analisis karakter ini untuk mengetahui apakah calon debitur ini jujur dan berusaha memenuhi kewajibannya. Dengan istilah lain, willingness to pay. Capacity, yaitu kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Uang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola. Analisis kapasitas ini merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam membayar hutang. Collateral, yaitu jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Analisis jaminan ini diperhitungkan paling akhir. Artinya, apabila masih ada suatu kesaingan dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Kapital, yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya, dapat dilihat dari neraca, laporan rugi laba, struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan. Kondision, yaitu dalam pemberian kredit, bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur karena ada beberapa kegiatan usaha yang sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi. Persyaratan umum untuk mengajukan kredit: fotokopi identitas diri, KTP dan kartu keluarga, fotokopi penghasilan atau slip gaji, fotokopi nomor pokok wajib pajak, fotokopi buku tabungan, dokumen kepemilikan agunan seperti BPKB kendaraan, sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan.